Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah wa syukur anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara rahimahullah jami'an. Di antara ilmu yang perlu kita amalkan dan seringkali kita mendengarkan nasihat guru kita, dan mungkin termasuk satu di antara sekian hafalan pertama yang kita hafal. Satu prinsip ahli sunnah wal jamaah, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Dan di antara amalan yang bisa dilakukan adalah apa yang akan setelah kita masuk pada bulan Ramadan, amalan puasa dan lainnya, sehingga di dalam ini mimbar al-muraja'ah, mengulang apa yang telah kita pelajari bersama, dan mimbar tafsir untuk kembali mengingatkan apa yang pernah kita dapat. Kita akan kembali mengingat amalan-amalan yang perlu kita amalkan dan perlu kita menemuinya nanti di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai mukadimah, kepada sebagian wasiat dari nasihat Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala berkaitan dengan pembahasan kita. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudah, amma ba'd. Kata beliau rahimahullah ta'ala, قال فوصيتي للمسلمين جميعا. Wasiatku untuk seluruh kaum muslimin, kata Syekh Ibnu rahimahullah taala, an yattaqullaha jalla wa ala, untuk mereka bertakwa kepada Allah jalla wa ala, wa yastaqbilu syahrahum al-'azim bi taubatin shalihatin jamituhum. Nasihat yang kedua adalah Allah Ta'ala, salah takwa adalah agar mereka menyambut bulan mereka yang agung, bulan Ramadan, bi taubatin shalihatin min jamituhum, dengan bertaubat, dengan taubat yang salihah, dengan taubat yang jujur dari seluruh dosa-dosa. Menyambut bulan Ramadan dengan
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Qalu an yatafaqahu fi dinihim wa yata'allamu ahkama shaumihim wa ahkama qiyamihim. Jadi ketiga kata rahimahullah, dan mereka tafaqahu fi dinihim, berusaha memahami agama mereka, perkara agama mereka, mempelajari ahkam, hukum-hukum puasa mereka, dan hukum-hukum qiyamihim, hukum-hukum qiyam Ramadan serta tarawih. Tiga. Yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa. Yang kedua adalah wasiat untuk menyambut bulan Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wasiat untuk menghadapi bulan Ramadan ini, menyambut Ramadan dengan tafaqquh fiqih, dengan ta'allum dan belajar khusus mempelajari ilmu terkait dengan puasa dan ahkam ujian tentang salat. Kemudian Syaikhul rahimahullah taala menyebutkan beberapa hadis yang perlu kita baca kembali, yang perlu kita ingat untuk menambah semangat kita di dalam beramal. Kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Hadis masyhur. Ya Allah menyatakan kepada siapa yang inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dari masalah agama. Waliqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwaabul jannah." Apabila masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwaabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilat asy-syayatin, dan dibelenggu syaitan di bulan Ramadan. Ini adalah rahimahullah jami'an. Hadis yang terkait tentang masalah keutamaan bulan Ramadan. Ya perlu kita pahami. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan di bulan Ramadan. Qala Ibnu rahimahullah taala wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berdasarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Sekarang kita jelas lagi kapan mulainya. Kata Rasulullah SAW, jika telah masuk malam pertama bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulqat abwaabul jannah, ditutup pintu-pintu jannah. Wa sumidat syayatin, dan dibelenggu syaitan. Wa yunadi munadin al-jami'u menyeru, "Ya baghi al-khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, menghadaplah, beramallah." Ini bulan Ramadan beramal. Qala wa ya baghi syarr, wahai orang menginginkan kejahatan, aqbil, berhentilah, kurangilah, berhenti dari perbuatan jelek. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa illahi mutaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Dan Allah memiliki para mutaqa'in, Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ada orang-orang yang dibebaskan, dilepaskan keluar dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah setiap malam di bulan Ramadan. Dan hadis tambahan, ya, di antara program bulan Ramadan dan hadis yang bawa sebelum ini adalah tentang adanya mutaqah, orang-orang yang dibebaskan dari neraka di bulan Ramadan.
Berikutnya kata Ibnu Baz rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum syahr Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul barakatin, bulan yang barakah, yang syakumullah fihi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ikut kalian di bulan tersebut dengan kebaikan. Wayunzil rahmah, Allah turunkan rahmat di bulan Ramadan. Wa yakhudul khataya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kesalahan di bulan Ramadan. Wa yastajibud du'a, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa di bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alullaha min anfusikum khaira, maka perlihatkan oleh kalian dari diri kalian kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlihatkan kebaikan kalian di sisi Allah Subhanahu kepada Allah di bulan ini, di bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah, karena orang yang celaka adalah orang yang terhalang untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Para pendengar rahimakumullah, hadis ini dibawakan oleh Ibnu rahimahullah taala, dan ada kemana yang dibawakan oleh Ibnu rahimahullah di dalam As-Sahih Musnad di Madhab Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan bahkan sebagian menyatakan hadis yang mutawatir, diriwayatkan sekitar oleh 12 orang, dan Rasulullah mengucapkan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar di hadapan para sahabatnya, dan beliau berkata, amin, 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 tidak amin. Ketika para sahabat bertanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Jibril alaihi salam, dan Jibril berkata, ya Muhammad, Rabbuna kullin, celaka, merugi seseorang, adraka abawaihi aw ahadahuma wa lam yajid lahu jannah, seorang yang menjumpai dua orang tuanya, dia sempat menjumpai dua orang tua yang salah satunya, tapi ternyata dua orang tuanya ini tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan ketemu orang tua untuk berubah hidayah, untuk berbakti kepada orang tua, sehingga orang tua tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Katakan Muhammad, amin. Kata Rasulullah SAW, aku pun mengucapkan amin. Ini perkara yang ada. Yang berdoa adalah afdhalul malaikah, malaikat yang paling afdal, dan yang mengaminkan adalah khairul anam, makhluk yang terbaik, Rasul Muhammad SAW. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, Jibril berkata, Muhammad, wahai Muhammad, rajulun mundin, rugi atau bahkan celaka seorang, rugi dekat indahu, disebut namamu di hadapannya, falam yusalli alaihi, tapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Dia membaca salawat dan diucapkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW, katakan amin wahai Muhammad, maka kata Rasulullah SAW mengucapkan amin. Dan yang ketiga tadi dalam hadis as-taqiyya man hurima fi rahmatillah, kata Rasulullah juga berkata, apabila kubrin dakhala alaihi syahr Ramadan, masuk kepada dia bulan Ramadan, dia mendapatkan kesempatan naik hidup di bulan Ramadan. Summa kharaja, kemudian jika Ramadan habis, falam yughfar lah,
dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak memanfaatkan kesempatan yang besar di bulan Ramadan untuk bertaubat kepada Allah, untuk beramal saleh, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis bulan Ramadan dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan ya Muhammad, amin. Kata Rasulullah SAW. Ini hadis mutawatir. Sebagian hadis mutawatir diriwayatkan oleh sekitar 20 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diucapkan Rasulullah di hadapan para sahabatnya yang mulia. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita manfaatkan bulan Ramadan sebanyak-banyak beribadah, bertaubat kepada Allah. Ya, jangan samakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Ya, kita harus berusaha taubat. Jangan sampai kita seperti tahun-tahun yang dulu kita samakan Ramadan dengan yang lain. Kita harus bersemangat dalam beribadah di bulan Ramadan dan banyak-banyak bertaubat di bulan Ramadan untuk mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, kata beliau, wa ma'na Allah min anfusikum khaira. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, makna maka hendaknya kalian perlihatkan kepada Allah kebaikan dari diri kalian. Perlihatkan oleh kalian kepada Allah kebaikan dari diri kalian. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, yakni sarum ila khairan. Hendaknya kalian bersegera untuk berbuat baik. Wa ba'du bi ta'at, kalian bersegera untuk berbuat taat. Wa ta'idhu an sayyi'at, dan hendaknya kalian menjauhi kejelekan-kejelekan yang di bulan Ramadan. Untuk lebih semangat, ia lebih tambah semangatnya, gairahnya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang jelek di bulan Ramadan. Ini dari pembahasan kita yang ada beberapa amalan yang perlu kita tahu di bulan Ramadan yang perlu kita amalkan untuk menambah amalan kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita selesaikan dulu wasiat Syekh rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, berkata sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini orang yang Ramadan iman dan ihtisab akan diampuni dosa yang telah lalu. Qala wa man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri salat, beribadah di malam Lailatul Qadar, maka bagi menjadi hisab Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Alhamdulillah, kemudian kita potong. Berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah berikutnya, kata beliau, wal wasiyah li jami'il muslimin, wasiat untuk seluruh kaum muslimin, an yattaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yahfadhu shawmahu wa yasumuhu min jami'il ma'asi, dan untuk memelihara dan menjaga puasa mereka, menjaganya dari perbuatan-perbuatan maksiat seluruhnya. Qala wa yusra'u lahum al-ijtihad fil khairat wal musabaqah fil ta'at, dan kemudian disyaratkan bagi mereka untuk bersungguh-sungguh dan bersegera berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Ini harus kita lakukan Rasulullah wajah yang berikutnya. Ya, saya ulangi,
Yang di awal beliau menguasai ibadah kita 3 perkara. Untuk bertakwa kepada Allah dan menghadapi Ramadan ini dengan taubat. Dan yang ketiga untuk mempelajari hukum-hukum puasa, hukum-hukum haram. Kemudian di bawah sekarang ini beliau untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua untuk menjaga puasa dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang keenam, yang berikutnya ada beliau dan disyariatkan bagi mereka untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini di dalam beramal baik dan berlomba-lomba dalam ketaatan. Kemudian Syekh rahimahullah akan menyebutkan beberapa amalan yang perlu kita amalkan di bulan Ramadan. Sebelumnya, beliau tersinggung di antara amalan yang perlu kita lakukan dan wajib kita lakukan di bulan Ramadan adalah saum Ramadan. Fadil rahimahullah, saya kira antum pernah belajar dan banyak membaca tentang masalah ini. Yang perlu saya ingatkan, apa yang disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan Ta'ala, ketahuilah kata rahimahullah bahwasanya as-saum, puasa yang kita lakukan itu memiliki mufsidat, ada perusak. Nah, merusak dalam artian merusak, membatalkan pahala, membatalkan puasa dia, ya, dan menyebabkan dia tidak berbuat dosa tentunya, tidak dapat pahala bahkan mendapat dosa karena dia merusak puasanya dengan sebab melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua yang perlu kita hindari adalah perusak yang tidak membatalkan puasa, namun merusak, mencacaci, merusak pahala puasa kita. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amal bihi, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta, wal jahl, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan bodoh, falaysa lillahi hajatun, Allah tidak butuh yang yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak butuh kepada perbuatan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya. Ucapan dusta, perbuatan dusta, ya, perbuatan-perbuatan maksiat adalah perkara-perkara yang merusak pahala puasa kita. Ya, sehingga Rasulullah hindari perbuatan-perbuatan jelek. Yang kedua, saya mesti Allah jaga agar berpuasa mereka menjaga puasa mereka dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena perbuatan-perbuatan dosa adalah perkara yang merusak pahala puasa kita. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sebagai bahan
renungan dari kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'i wal 'atash." Kata Rasulullah sallallahu betapa banyak orang yang puasa, tapi bagian dari puasa itu semata-mata hanya kehausan dan kelaparan, tidak mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang puasa, tapi bagian dia dari puasanya hanyalah ia lapar dan haus, tidak mendapatkan fadilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sehingga pada rahmatullah, sebagaimana ibadah yang lain, kita lakukan puasa kita dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjaga dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara amalan yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Nah, yang kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ada dua hal minimal yang perlu kita ingatkan terkait dengan salat tarawih ini. Alhamdulillah, yang pertama adalah hendaknya kaum muslimin semangat untuk melakukan salat tarawih di masjid-masjid. Karena itulah amalan salafus saleh. Bahkan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa malam beliau salat tarawih berjamaah. Iya. Namun khawatir masyaqqah ala ummati. Karena khawatir akan mengganggu umatnya Rasulullah SAW kemudian menghentikan. Sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kembali menghidupkan sunnah ini, melakukan salat tarawih berjamaah. Dan itulah amalan para imam kita, para imam kaum muslimin, mereka melakukan salat tarawih di masjid-masjid. Nah, itu daripada kembali Allah, karena dengan salat seorang di masjid bersama kaum muslimin akan menambah semangat dia. Iya. Saya juga sunnah yang menambah dirinya bersemangat melaksanakan satu sunnah yang Ramadan dia Ramadan. Yang ketiga, hendaknya kaum muslimin ketika salat berjamaah tarawih, semangat untuk menyelesaikan salat tarawih bersama imamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla idza inna rajula idza qama ma'a imam." Apabila seseorang salat tarawih bersama imam, hatta yang salih sampai selesai, kata Allah lahu qiyamah lailatin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat dia seperti salat malam subuh. Kemudian ketiga, kepada Rasulullah, di antara amalan penting yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan adalah qira'atul Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang turunkan pada yang Quran Karim. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Kami turunkan Al-Quran Karim di malam Lailatul Qadar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah lebih dermawan, paling dermawannya di bulan Ramadan. Banyak benar-benar di bulan Ramadan. Hina yalaqahu Jibril. Ini kata beliau ketika beliau berjumpa dengan Jibril alaihissalam, Jibril datang kepadanya. Wa kana Jibril yalaqahu kulla lailatin min Ramadan. Adalah Jibril alaihissalam berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisul Quran, dan Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang lain khusus di tahun beliau telah meninggal di Ramadan terakhir beliau mau meninggal, ia datang di Ramadan 2 kali. Yaitu 2 kali khatam Al-Quran bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Di hari tersebut disaksikan beberapa hal yang tadi ini juga dari salah satu dari Allah. Yang pertama, kata Sayyidina Rasulullah Taala, "Istahabbu lil mu'min an yudaris al-Quran man yuhibu wa yasam." Sesungguhnya kata beliau, dianjurkan bagi seorang mukmin untuk tadarus Quran bersama orang yang bisa memberikan manfaat dan memberikan faedah kepada dia dari Al-Quran yang dibacanya. Dari teman satu orang yang kira-kira bisa paham, mungkin dia bisa belajar tajwidnya, iya, mungkin dia bisa belajar tafsirnya, mungkin dia bisa belajar yang lain yang terkait dengan Al-Quran. Kenapa kata beliau? Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam darasa Jibril lil-istifadah. Karena Rasulullah SAW tadarus Jibril untuk mendapatkan faedah. Karena saya di bawah, ya bukan Jibril itu lebih baik dari Rasul, bukan Jibril lebih afdal dari Rasul, bukan. Tapi karena Jibril adalah yang menyampaikan Quran dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran lafzan wa ma'na. Lafaz dan maknanya. Juga Rasul memberikan kepada para sahabatnya, mengajari para sahabat Al-Quran, lafaznya, cara bacanya, dan juga maknanya, tafsir. Sehingga kita juga semangat ya untuk pada Al-Quran sampai 11 Ramadan. Kemudian kata Ibnu rahimahullah taala, wa fihi faidah ukhra. Dalam hadis tersebut juga ada faedah yang lain. Anna al-mudarasah fil lail afdal min an-nahar. Ya, bahwasanya tadarus Quran di malam hari lebih afdal daripada siang hari. Karena tadarus dilakukan Jibril dengan Rasul di malam hari. Wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin min Ramadan. Tiap malam di Ramadan. Karena Jibril ma'lum anna al-laila aqrabu ila ijtima'i qalbi wa ruhihi. Dan juga malam hari kata beliau, hati kita lebih bisa fokus, bisa lebih khusyuk dalam membaca Quran dan istifadah dari Quran. Quran disebutkan berbeda dengan siang hari. Yang ketiga, kata Sayyidina rahimahullah tauhid. Sahihul mudarasah wa annaha 'amal salih hatta walau fi ghairi Ramadan. Bahwa saya tadarus Quran adalah amal saleh sampai pun di selain bulan Ramadan. Kata beliau fala ba'sa. Apabila nafi faidatan likulli minhuma.
walau kanu akthar min itsnain fala ba'sa yastati'u kullu minhum min akhihi yusaddiquhum walau qira'ah wa yashhadu faqad yakunu la yashhad idza jalasa wahdah. Kata beliau, tidak mengapa seorang baca dan temannya tadarus, atau bahkan lebih dari 2 orang baca. Kenapa kata beliau? Yang kadang satu akan memberikan dorongan semangat yang lain. Kata Syekh Ibn Rahimahullah, kadang-kadang orang itu kalau sendirian itu semangat. Mungkin baru baca 1 halaman sudah ngantuk. Ya, begitu kita bersama-sama gajian. Kali ini 1 lembar, terus 1 lembar. Selain mungkin pasti ya lebih semangat. Yang kedua juga bisa jadi terdorong dengan bacaan surat teman itu bacaannya enak, ingin terdorong belajar. Banyak faedah. Atau mungkin yang satu pernah belajar tafsir ayat tertentu. Oh ini pernah saya baca dan bukan begini mananya. Sudah kurang. Iya. Qul bismillahirrahmanirrahim. Satu kata yang pernah atau sering kita dengar, yang kita baca, yang perlu kita hendaknya jadikan satu peringatan bagi diri kita bahwasanya as-salafiyyah laysat kalimatan tu'la. Salafiyah itu bukanlah kata-kata yel-yel, slogan-slogan yang dengung-dengungan. Salafi. Iya, walakin manhajul mutabbaq. Tapi salafiyah adalah manhaj yang perlu kita amalkan. Dan dakwah salafiyah, manhaj salafiyah manhajul rahimahullah, manhaj yang kan syamil. Iya, bukan hanya akidah saja, bukan hanya tauhid saja, bukan hanya fikih saja, bukan hanya ibadah saja, tapi semuanya. Kalau kita mengaku salafi, maka itu dia salafus saleh dalam segala hal. Di antara yang contohkan, ya, adalah bagaimana salafus saleh beramal di bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan, Imam Syafi'i diriwayatkan beliau di bulan Ramadan itu bisa khatam Quran sampai 60 kali. 60 kali. Berarti sehari berapa kali? 2 kali. Iya. Mungkin terlalu berat lagi. Kata rahimahullah taala Bi'anah diriwayatkan beliau khatam Quran di bulan Ramadan 3 kali. Ya, tapi pas masuk 10 hari terakhir itu 9 kali. Demikian juga Al-Jufi rahimahullah bahkan di dalam Ramadan juga diriwayatkan Imam Malik, ini disebutkan mungkin juga Imam Malik. Wakana atau beliau Imam Malik rahimahullah idza dakhala Ramadan sarafa qira'at al-hadits wa aqbala qira'at al-Qur'an min al-mushaf. Iya, jika masuk bulan Ramadan beliau tinggalkan tidak mengerjakan hadis. Beliau fokus untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Demikian juga diriwayatkan dari Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim Azhar rahimahullah, ketika masuk bulan Ramadan beliau memfokuskan diri dengan Al-Quran tadi. Qala wa nuqila an jama'ati min as-salaf, dinukil dari kelompok salaf kan Nafa'i, Ibrahim an-Nafa'i, wa Ibrahim wal Aswad wa ghairihim annahum yahtimuna al-Quran, mereka menghatamkan Quran fi kulli salati layalin, di setiap 3 hari maratan. Ya, 3 hari mereka pertama 1 kali. Berarti 1 juz berapa? 1 hari berapa juz?
Iya, 10 juz yang lain. Saya jadi kali. Qala itu hari Ramadan. Wa idza kana Ramadan khatamuhu fi kulli laylaini marrah. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, mereka khatamkan 2 malam sekali. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sehingga kata beliau bahada jadi ada pembelaan Allah. Apa-apa antara dua yang kalau saya baca berbeda, ini kumpulan dari 2. Kata beliau, ini semua dari ala annahu yustahabbu lil muslim, bahwa dianjurkan bagi para muslim an yaqra'u al-Qur'an al-Karim kamilan fi Ramadan marratan. Seyogianya seorang muslim itu membaca Quran dengan sempurna 30 juz di bulan Ramadan sekali atau lebih, minimal sekali khatam Quran. Iya, kalau sekali khatam Quran berarti berapa juz? Ya, sejuz sekali, sehari 1 juz, sehari 1 juz. Minimal sebulan sekali atau lebih akbar. Kata beliau rahimahullah, baik. Inna sunnah. Bahkan beliau termasuk sunnah an yahtimal Qur'an fi kulli syahrin marrah. Yaitu menghatamkan Quran setiap bulan sekali. Bukan yang Ramadan, setiap bulan selain Ramadan itu baca Quran khatam sekali. Tinggal pada diri kita. Kira-kira selama 11 bulan ini berapa juz kita baca? Selama 11 bulan di bulan Syawal, ketika mau Ramadan lagi, berapa juz kita baca? Ini pada bulan Ramadan. Kata beliau, bahwa ini sata'a, bahkan mampu fi fadikul usbu marrah, setiap seminggu sekali orang itu khatam Quran. Nah, dan seterusnya. Ya, pada bulan Ramadan, di antara yang ingin saya ingatkan, ya, hendaknya kita berubah. Kita berubah. Kita harus berusaha untuk giat beribadah di bulan Ramadan sekarang ini, dan terkhusus adalah qiraat Al-Quran, membaca Al-Quran Al-Karim. Ya, kita berubah. Pelajari tajwidnya, tafsirnya. Nah, kemudian di antara yang terkait dengan haji tadi, kali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas, orang yang dermawan, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Berarti di antara sunnah yang perlu kita lakukan kepada kita lakukan Rasulullah di bulan Ramadan ini, ia adalah berusaha untuk banyak bersedekah kepada orang membutuhkan. Di antaranya adalah mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghair annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi buka untuk seorang yang puasa, iya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang puasa tersebut, hanya saja tidak mengurangi pahala dia tersebut. Di antara amal yang bisa kita lakukan dalam Ramadan adalah apa? Memberikan iftar bagi seorang yang berpuasa. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kamu menganggap remeh kepada manusia. Walaupun mungkin dia di pinggir jalan ada orang lewat ngasih buat buka, itu kita mau
Ada yang pernah umrah Ramadan di Saudi? Subhanallah. Ini pengamal tersebut. Nah, kita rasakan naik. Di sana itu kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram udah ada sumrah-sumrah. Apa namanya? Tempat-tempat khusus. Pas udah mau maghrib, rebutan. Yang rebutan bukan kita. Mereka rebutan untuk narik kita ke tempatnya, ngajak kita ke tempatnya. Iya. Kalau jalan udah apa namanya? Siap di mana-mana udah ada yang air. Bukannya air, subhanallah yang kecil dan kita anggap sepele. Bahkan ada cuma tisu gini. Segala hal yang bisa dijadikan untuk sumber amal mereka buka. La tafiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan anggap remeh perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Walaupun ngasih ke tetangga cuman apa namanya roti apa namanya? Apa yang roti? Roti tawar apa namanya roti apa? Ya sudah. Nih buat buka. Atau beli apa namanya korma sejelo bagi dua, setengah ngasih setengah buat buka. Ya, itu subhanallah selain. Nah, hanya jadi besar kaidah. Sebab menumbuhkan kecintaan kaum muslimin kepada kita melalui di bulan Ramadan ini sebab kita mendapatkan pahala yang besar. Namun bukan bagi orang yang berpuasa. Terakhir yang kadang banyak orang yang meninggalkannya. Seperti Rasulullah SAW, man shalla ma'al jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma yusalli rak'atayn. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat dalam derajat tinggi, kana lahu ajru hajjatin atau umratin kamah kana kalau Rasulullah, maka dia dapat pahala seperti pahala haji atau umrah sempurna. Alhamdulillah. Hadis ini berlaku di bulan Ramadan. Iya. Biasa di bulan Ramadan kita semangat ibadahnya kuat. Maka di antara amal ibadah yang sudah dilakukan adalah luangkan waktu. Iya, yang dibiasakan udah sholat subuh langsung tidur. Iya, waktu paling selesai sholat jam 5. Terima kasih kurang lebih 1 jam setelahnya kurang lebih 1 jam. Tadi itu, kalau mengejar Quran minimalnya bisa tamat 10 hari sekali, berarti 1 hari 3 juz kan? Ya udah, 1 subuh 3 juz. Terima tadi sholat 2 rakaat. Quran bisa baca, iya bisa zikir, kemudian pahala ini. Hadis ini memang tersedia di Syarban rahimahullah. Syarban yang belum menguatkan hadis ini dari para ulama hadis, maka dia akan mendapatkan pahala hadis atau ini hadis rahimahullah. Di sana ada amalan yang masyhur, ketika umrah dan lain, tapi mungkin yang penting yang bisa kita lakukan di tempat yang masing-masing. Allah Subhanahu wa taala.